Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa setia Education Talk Sekolah Alam Boswa dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggia Aziza dapat kembali hadir untuk memandu episode berikutnya. Banyak sekali pertanyaan dari orang tua di luar sana, ayah bunda, terkait dengan baby house di Sekolah Alam Boswa. Nah, kalau ini kita mau bahas terkait dengan tahap perkembangan anak atau kebiasaan-kebiasaan anak yang seharusnya mereka miliki atau kebiasaan-kebiasaan positif yang seharusnya mereka kembangkan di tahap perkembangannya kalau di usia baby house. For information, kalau baby house di sekolah alam boswa itu usianya 3 bulan sampai 3 3 tahun ya, tahun Miss? kurang lebih ya. Sama saya sudah ada Miss Fatima atau Miss Fa. Halo, Iya, Miss. halo Miss, Kak perkenalan Anggi. dulu, Miss. Oke, baik, perkenalkan saya Fatima atau lebih sering disebut dengan Miss Fa kalau di sekolah alam ya. Saya seorang guru pendamping di Baby House Sekolah Alam Boswa. Mungkin bagi yang belum tahu, Baby House itu kelas untuk sekolah alam Boswa di usia anak 3 bulan sampai kurang lebih 3 tahun ya. Ada 2 kelas di Baby House. Yang pertama kelas infant, yaitu kelas untuk anak-anak usia 3 bulan sampai 1 tahun. Kemudian ada kelas toddler untuk anak-anak usia 1 tahun sampai kurang lebih 3 tahun. Jadi iya, dibedakan juga ya, Miss, di Iya, baby benar. house-nya ini. Nah, baby house di sekolah alam boswa ini selalu jadi primadona karena ada SWOT. slotnya Iya, ya, Miss. benar. Karena ya ini untuk memaksimalkan agar setiap guru yang ada, setiap siswa yang ada, baby yang ada di Iya, baby house itu semuanya betul-betul mendapatkan perhatian perkembangan yang yang cukup. Iya, berkualitas dan yang benar. cukup di situ. Jadi slotnya bukan karena nggak banyak-banyakan, enggak. Iya, Itu memang bukan. harus betul-betul Ada pertimbangannya. dipertimbangkan. Nah, Benar. iya, betul, Miss. Nah, kalau di baby house sendiri atau apalagi kalau untuk usia anak 3 bulan sampai 3 tahun masih sangat kecil ya, Miss. Iya, benar sekali. Tapi dalam tahap kecil walaupun dibilang kecil itu juga banyak orang tua juga yang sudah melek kalau tahap perkembangan anak itu sudah dimulai bahkan sejak dalam kandungan ya, Betul Miss. sekali, Apalagi Kak. kalau anaknya sudah lahir. Iya, Nah, betul sekali. kebiasaan-kebiasaan apa yang sebaiknya dimiliki anak, Miss, atau yang seharusnya orang tua ajarkan kalau mereka berada di dalam usia ini? Kayak yang Miss ajarkan di baby house juga itu seperti apa? Sebenarnya kalau untuk kebiasaan-kebiasaan yang dimaksud di sini, sebenarnya kebiasaan-kebiasaan yang cukup sederhana. Anak-anak usia 0 sampai 3 tahun kan belum bisa yang kompleks banget ya. Jadi mereka baru bisa kebiasaan-kebiasaan sederhana saja seperti misalnya, beres-beres setelah bermain, atau mengantri saat melakukan kegiatan, atau cuci tangan sebelum makan, atau mungkin mengajarkan tentang 4 kata ajaib. Ada kata tolong, maaf, permisi, dan terima kasih. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu saja cukup sekali untuk anak-anak dilakukan. Itu sudah termasuk kebiasaan-kebiasaan positif yang bisa diajarkan ke anak. Memang terdengar sangat mudah, tapi kalau dalam praktik langsungnya mungkin kita harus melakukan di psikologi ada yang namanya teori habit formation ya. Teori habit formation itu cue, rutin, dan reward. Jadi kita harus memberi isyarat, memberi pijakan ke anak, misalnya beres-beres, teman-teman ayo kita beres-beres yuk. Kemudian cue tersebut harus dilakukan dengan rutin, dengan konsisten, memang membutuhkan waktu lama. Namun setelah anak-anak selesai melakukan hal tersebut, kita sebaiknya memberikan mereka reward. Reward di sini bukan dengan hadiah atau misalnya pujian yang terlalu berlebihan ya, karena sebenarnya pujian yang terlalu berlebihan pun kurang baik untuk anak-anak. Jadi kita lebih memberikan apresiasi kayak misalnya, "Terima kasih ya sudah beres-beres Nak, mainannya jadi rapi lagi." Jadi kita benar-benar memberikan dia apresiasi sesuai fakta yang ada di lapangan. Kita memberitahu kalau mereka membereskan mainannya, maka mainannya akan jadi bersih, jadi rapi rumahnya, seperti itu. Iya, iya, iya. Sebenarnya kebiasaan yang sederhana Iya, tapi benar, penting untuk benar mereka sekali. pelajari sebagai bekal untuk ke depan ya, Miss. Benar. Nah, kalau yang Miss lakukan di sekolah kesehariannya itu seperti apa, Miss, untuk baby house ini? Jadi di baby house itu memang kita sudah merancang kegiatan-kegiatan atau program aktivitas yang memang disesuaikan dengan tahapan perkembangan di usia tersebut. Termasuk salah satunya aktivitas-aktivitas yang melakukan pembiasaan kepada mereka. Seperti tadi itu mengajarkan tentang 4 kata ajaib, mengajarkan beres-beres dan mengantri, mengajarkan saling sayang teman, berbagi kepada teman, seperti itu. Nah, Miss, seandainya ada orang tua yang juga mau menerapkan di rumah, seharusnya kan memang ini kolaborasi ya, Miss, Betul antara di sekali, rumah dan di betul sekolah. sekali. Apa yang harus orang tua lakukan, Miss, kalau di rumah? Oke, jadi kalau bisa dibilang anak-anak itu ada yang namanya social learning theory ya, itu salah satu teori dasar psikologi juga. Social learning theory itu mengatakan bahwa anak-anak itu belajar
cara terbaik anak-anak belajar itu dengan cara meniru. Jadi kita sebagai gurunya, orang tua yang di rumah, itu memegang peran sebagai role model yang paling penting untuk anak-anak. Jadi kalau kita mau anak-anak kita disiplin, kita harus mencontohkan, memberi bukti nyata ke mereka kalau kita juga disiplin di rumah. Kita minum sambil duduk, makan sambil duduk, kita berbicara pelan, berbicara bergantian, seperti itu. Jadi memang ini, kalau di rumah sebaiknya juga orang tuanya ikut ya, Betul misalnya ikut sekali, melakukan kebiasaan baik betul ini di sekali. depan anaknya, Iya, betul memperlihatkan. sekali. Perlu ditekankan juga, digarisbawahi baru bahwa guru itu adalah mitra dengan orang tua. Jadi guru itu bukan menggantikan peran orang tua di rumah, tapi menjadi mitra kita sama-sama sehingga berjalan seiringan antara di rumah dan di sekolah. Iya iya iya, bersinergi ya, Miss, apalagi untuk Betul. tahap perkembangan anak, karena Iya, kalau cuma di sekolah saja, iya, kurang, betul sekali. kalau cuma di rumah saja juga kurang ya, Miss, Betul jadi sekali. sebaiknya memang dua-duanya dikolaborasikan gitu, Iya, Miss. Nah, Miss, ini kan salah satu ini kan yang disebutkan tadi adalah kebiasaan-kebiasaan baik iya untuk betul. anak-anak. Nah, seandainya ternyata mereka memiliki kebiasaan yang kurang baik, itu Mhm, cara Miss identifikasi, cara Miss lihatnya itu gimana, Miss? benar. Misalnya ada yang melakukan hal yang kurang baik seperti apa? Ya benar sekali. Jadi salah satu cara yang paling mudah untuk mengidentifikasi hal tersebut adalah dengan observasi. Makanya kenapa baby house juga mungkin dilihat rasionya sangat kecil sekali karena kita betul-betul memperhatikan setiap anak, mengobservasi setiap anak dan itu akan sangat kentara anak-anak yang punya perilaku baik, tanda-tanda perilaku baik itu pasti punya pola berulang ya. Jadi misalnya anak-anak yang setiap selesai makan dia menyimpan kotak bekalnya sendiri, merapikannya, taruh di loker, taruh di tas, itu sudah bisa dijadikan tanda-tanda kalau mereka adalah punya kebiasaan-kebiasaan baik. Begitupun sebaliknya untuk anak-anak yang misalnya saat dia ingin sesuatu tapi dia belum bisa bicara, maksudnya tidak mau berbicara, padahal dia sudah bisa berbicara cuma menangis atau justru tantrum. Nah, saat ada pola seperti itu, kita bisa mengidentifikasi, mencatat pola tersebut bahwa dia melakukan pola yang kurang sehat. Setelah dicatat, kita diskusikan dengan orang tuanya, apakah pola ini mungkin cuma insidental, mungkin karena anak lelah atau lapar, atau mungkin pola ini justru sering sekali terlihat di rumah juga. Nah, kalau misalnya pola tersebut sering terlihat di rumah, ternyata sering terlihat di sekolah juga, disitulah peran kita untuk mengarahkan anak untuk membentuk kebiasaan baru yang lebih baik, yang lebih sehat. Iya iya iya, Miss. Kadang-kadang juga anak bukan ini adalah kebiasaan yang kurang sehat, tapi mereka belum tahu ya, Miss, Benar sekali, kebiasaan heeh. yang baik itu Iya sebenarnya seperti benar, apa, mereka belum paham, iya, iya, mereka belum paham. Nah, itu tadi, Miss, kalau semisalnya kebiasaan yang kurang sehat tersebut ternyata sudah terbawa dari rumah. Nah, mhm, itu gimana, Miss, caranya, Miss, mengarahkan kepada anak tersebut untuk, di-shifting jadi iya kebiasaan iya. yang lebih baik? Kalau ditanyakan apakah kebiasaan buruk bisa diubah menjadi kebiasaan baik? Jawabannya bisa, tentu sangat bisa. Anak-anak itu otaknya punya sifat neuroplastisitas, artinya jalur saraf baru bisa dibentuk ulang di otak mereka. Jadi kalau bahas dari sisi otak ya, otak manusia itu punya yang namanya selubung mielin. Selubung mielin ini adalah lapisan lemak yang menyelubungi serabut saraf di otak alias akson ya. Jadi dia selubung yang menyelimuti akson ini. Nah, setiap kita membentuk satu perilaku baru, satu perbuatan baru, misalnya makan sambil duduk, itu baru jadi aksonnya juga baru tercipta. Nah, saat aksonnya tercipta itu, satu kali kita lakukan selubung mielin menyelimutinya. Nah, selubung mielin itu semakin hari besoknya kita lakukan lagi selubung mielin baru menyelimuti lagi. Semakin tebal selubung mielin itu tercipta di akson tersebut, semakin cepat pula pesan tersampaikan di otak. Jadi saking cepatnya, saking efektifnya, karena sudah sangat tebal ya, saking efektifnya, jadi anak-anak secara otomatis melakukan hal tersebut itu sudah akan menjadi sifat atau karakteristik anak-anak pada akhirnya. Jadi kalau mau mengubah sifat anak-anak kebiasaan anak-anak yang dulunya kurang sehat menjadi kebiasaan-kebiasaan yang bagus, kita cuma perlu membuat akson yang baru, sa eee, selu kemudian menebalkan akson tersebut dengan lebih daripada kebiasaan kurang sehat sebelumnya. Nah, jawabannya berarti bisa ya, Miss, sangat Bisa. bisa. Mungkin memang butuh kesabaran ya, butuh kesabaran, tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin, sangat mungkin untuk dilakukan.
Oh iya, Miss, kalau terkait ini ya, terkait kebiasaan ini yang sebenarnya sudah terbawa dari rumah, terus misalnya Miss lihat di sekolah, ada indikasi bahwa memang anak ini memiliki kebiasaan yang kurang sehat dari dibawa dari Mhm. rumah, ada nggak Miss cerita yang Miss terpatri di kepalanya bahwa memang anak ini, oh setelah, setelah masuk di baby house, berdiskusi dengan orang tuanya ternyata, oh terlihat perubahan yang lebih baik? Iya. Mhm. Masya Allah sebenarnya banyak sekali ya yang dari kita lihat dari awal semester itu, wow itu puncak-puncak, betul-betul kita melihat segala macam jenis anak-anak. Kemudian semakin lama mereka sudah mulai terbiasa. Contohnya misalnya seperti anak yang di awal semester itu dia setiap hari intensitas menangisnya banyak sekali, bahkan sampai pulang cuma menangis karena tidak siap ditinggalkan oleh orang tuanya. Kita bisa mulai menerapkan goodbye ritual kepada anak itu. Goodbye ritual ini misalnya sebelum dia berpisah sama orang tuanya, dia salam dulu, dipeluk dulu sama orang tuanya. Kemudian kami sebagai guru juga menstimulasi anak-anak bilang, "Tidak apa-apa ya, nanti ibu atau ayah jemput setelah kita berkegiatan. Teman kita di sekolah bermain sama teman-teman, sama Miss sayang, teman-teman juga sayang." Seperti itu. Lama-kelamaan kalau itu terus dilakukan secara rutin, akhirnya intensitas menangis dia mulai berkurang, semakin semakin bahkan justru kalau ada anak yang sekarang kalau sudah dilepas sama orang tuanya dia cuma bilang dadah, sudah tidak ada kata menangis, sudah ikhlas ya. Kemudian kalau yang lain-lain mungkin seperti kebiasaan beres-beres ya. Kalau dari awal itu rata-rata anak-anak kan mulai masuknya itu belum ada konsep beres-beres di kepalanya. Mungkin kalau di rumah dia masih dibantu mbak, dibantu ibunya beres-beres, tapi di sekolah kita mulai mengajarkan tentang beres-beres, mengatakan, "Teman-teman, ayo kita beres-beres biar mainannya rapi. Kita belum berpindah kegiatan ya sebelum sebelum mainannya dibereskan," seperti itu. Kemudian ada juga lagu tema beres-beres yang kita punya memang di sekolah Alam Bosoaya. Dengan lagu tersebut biasanya anak-anak tergerak, mereka mengikuti temannya yang ikut juga kan, ikut membereskan. Jadi sampai akhirnya kalau sekarang itu ada anak yang baru saja dinyanyikan lagu tersebut, dia sudah otomatis beres-beres sendiri, tidak perlu disuruh lagi, seperti itu. Itu Iya, mungkin jadi banyak memang sekali. kelihatan ya, Miss, Iya, akan kelihatan, perubahan anak yang jadi lebih baik betul, itu, memang butuh waktu, butuh betul kesabaran sekali. dan nanti itu Iya, kalau awal semester ya pasti betul kelihatan semua sekali. ya, Miss, itu Iya. kewalahan di awal semester. Tapi nanti insya Allah, seiring berjalannya waktu, Mhm, mendekati akhir semester sudah mulai kelihatan betul gitu sekali. perkembangannya. Nah, terakhir, Miss, tips untuk orang tua supaya bisa kuat, sabar, dan tegar Iya, mengawasi selalu dan menemani anak oke. dalam fase-fase perkembangannya. Oke, untuk para ayah dan ibu di rumah, saya cuma ingin bilang membentuk kebiasaan itu bukan hal yang instan. Sama sekali jauh dari kata instan. Kita pun sebagai orang dewasa membentuk kebiasaan baru itu akan sangat sulit, apalagi untuk anak-anak. Jadi, mari kita nikmati prosesnya karena pembentukan selubung myelin itu, penebalan selubung myelin itu bukan hal yang mudah. Itu hal yang membutuhkan pengulangan, membutuhkan konsistensi, membutuhkan waktu yang cukup. Jadi kita harus menikmati prosesnya. Kemudian orang tua juga merupakan role model utama bagi anak. Jadi anak itu benar-benar lebih lebih pandai meniru daripada mendengarkan nasihat ya. Mereka melihat apa yang kita lakukan, maka kita harus mulai melakukan hal-hal baik. Mungkin lebih baik kita bersusah-susah lebih dahulu, tapi menanam hasilnya di kemudian hari. Mungkin ibaratnya seperti kayak anak itu otaknya di awal mungkin seperti jalanan yang masih berlubang, masih penuh kerikil, belum stabil. Namun pelan-pelan kita memperlihatkan kebiasaan baik, kita mengajarkan mereka kebiasaan baik, jalanan tersebut menjadi sedikit demi sedikit diaspal hingga menjadi jalanan lebar, jalanan luas atau jalan tol bahkan yang bermanfaat bagi banyak orang, bermanfaat bagi dirinya sendiri. Jadi dia bisa tumbuh menjadi anak yang sesuai dengan harapan kita, seperti itu. Bagi para orang tua, punya anak berkah luar biasa ya, Benar Mas, tapi memang di sekali. dalamnya juga perlu banyak kesabaran Iya dan benar, konsistensi, apalagi, jika ingin terus mendampingi betul anaknya. sekali. Apalagi sekarang, kalau di SAB sendiri, SAB sudah banyak mengajarkan ya, Miss, memberikan, Iya pembelajaran bagi orang tua terkait dengan bagaimana parenting zaman iya, sekarang yang lebih benar. baik dari Iya, sebelumnya. jadi kita mungkin bukan cuma mengajarkan anaknya, tapi sama-sama berdiskusi dengan orang tua, mengajak orang tua bekerja sama agar kita sama-sama
membantu pengasuhan anak menjadi anak yang lebih baik, yang sesuai tahapan perkembangannya. Betul, jadi SAB hadir sebagai, mitra bagi orang Betul tua untuk sekali. bisa bagaimana setiap tahap perkembangan anak ini Iya. semuanya maksimal dilakukan sehingga betul-betul jadi bekal yang baik ya, Miss, nanti insya Allah untuk masa depan tiap anak gitu. Iya, betul Baik, sekali. terima kasih banyak Miss Fa atas Terima kasih juga, kesempatannya. Kak Nah, ini Anggi. sangat menjawab pertanyaan dari ayah bunda di luar sana apalagi terkait baby house. Nah, ayah Betul. bunda di luar sana semisal ada pertanyaan lagi terkait dengan baby house itu boleh ditanyakan langsung, boleh mungkin ke Instagram atau sosial medianya Sekolah Alam Bosowa untuk melihat kalau mau lihat bagaimana perkembangan ataupun, dokumentasi-dokumentasi dari setiap kegiatan anak-anak di Sekolah Alam Bosowa pun kalau mau bertanya terkait dengan baby house di Sekolah Alam Bosowa. Apalagi mungkin yang tahun depan ini ya, Iya. banyak sekali kalau di Sekolah Alam Bosowa itu baby house bahkan dari setahun sebelumnya itu sudah Iya, bertanya benar, terkait sudah dengan ada waiting iya, sudah ada list-nya. waiting list di sana. Apalagi, kalau melihat juga memang harus dimaksimalkan ya, Miss, Benar. setiap anak yang ada di baby house itu. Jadi Iya. memang banyak orang tua yang sudah melihat dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih banyak semuanya sudah menonton, terima kasih banyak Miss Fa. Terima kasih, Kak Anggi. Terima kasih semuanya sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.